Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita membahas mengenai hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu semantik dan apa itu semiotik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Aminuddin 1988. Kata semantik juga dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. KR 1990 dan Jajah Sudarma 1993. Selanjutnya, pengertian dari semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Dalam pandangan William, penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang sebagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya dapat juga dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri. Semiotika juga adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa kejadian sosial di masyarakat dan kebudayaannya merupakan tanda-tanda. Preminger tahun 2001. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semiotik adalah ilmu mengenai tanda atau ilmu yang mempelajari tanda, sementara semantik adalah ilmu yang mempelajari makna atau arti. Lalu kemudian, apa hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia? Mari kita ulas bersama-sama. Hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia. Semiotik semantik merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Dalam bahasa, semiotik semantik merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pendengarnya. Perwujudan makna suatu bahasa dapat dikatakan berhasil jika makna atau arti yang ingin disampaikan oleh penuturnya melalui kalimatnya dapat dipahami dan diterima secara tepat oleh pendengarnya. Jika ekspresi yang ingin disampaikan penuturnya sama dengan persepsi pendengarnya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh dari hubungan semiotik dengan semantik. Yang pertama, ada gambar
ambulans. Yang kedua, ada gambar mobil polisi. Yang ketiga, ada mobil pemadam kebakaran. Yang kita bahas pada kali ini adalah tentang sirine dalam ketiga mobil tersebut. Sebuah mobil ambulans yang meluncur di jalan raya yang membunyikan sirine dengan lampu berputar-putar menandakan ada orang celaka yang dilarikan ke rumah sakit. Tafsiran tanda ini berbeda jika sirine itu berasal dari mobil polisi yang melaju di depan rombongan pembesar, karena sirine itu menandakan bahwa ada pembesar yang lewat. Begitu pula sirine yang disertai lampu merah berputar-putar. Berbeda tafsirannya jika hal itu berasal dari mobil pemadam kebakaran. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan berikan contohnya lagi. Apa makna dari tanda tersebut? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanda silang, ada juga yang mengatakan bahwa ini tanda X. Nah, untuk selanjutnya, ada 3 gambar yang terdapat pada alat elektronik yang tentunya dari ketiga gambar tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Pada tanda X di gambar pertama menunjukkan bahwa tanda tersebut tidak ada sinyal dalam suatu alat komunikasi atau alat elektronik. Sedangkan tanda X yang kedua menandakan atau bermakna tidak adanya daya baterai dalam suatu ponsel. Sedangkan gambar yang ketiga adalah tanda keluar atau tanda exit dalam suatu program Microsoft di suatu alat elektronik. Nah, teman-teman, dari kedua contoh yang sudah saya berikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada contoh pertama, simbol atau tanda berupa bunyi sirine pada ketiga mobil, meskipun bunyinya sama, tetapi tafsirannya berbeda-beda. Tafsiran tersebut berdasarkan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya. Begitupun dengan contoh kedua, tanda X atau silang, meskipun bentuknya sama, tetapi memiliki tafsiran yang berbeda-beda berdasarkan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis.